Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariansa. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ariansa dengan nomor NIM 418200100007. Saya akan mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia dengan judul Fenomena Bahasa Gaul pada Remaja Masa Kini. Latar belakangnya, bahasa adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia karena bahasa itu sendiri merupakan bagian utama dan komunikasi. Melalui bahasa, kita dapat menyampaikan ide ataupun gagasan yang kita miliki, dan dengan bahasa pula kita dapat mengenali orang-orang yang sama dengan kita. Maksudnya itu adalah suatu kenegaraan atau satu suku dan ras yang sama. Bahasa juga merupakan sebagai alat untuk mengembangkan diri dan bersosialisasi dengan yang lainnya. Namun saat ini sudah banyak sekali variasi gaya bahasa yang dipicu oleh perkembangan zaman yang termasuk juga teknologi dan globalisasi. Variasi gaya bahasa ini biasa juga disebut dengan bahasa gaul. Variasi gaya bahasa ini tentunya berbeda dari generasi ke generasi, sehingga tiap generasi memiliki ciri khas gaya bahasa masing-masing. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar kini mulai tergeser eksistensinya oleh bahasa gaul dan merasa terbiasa menggunakan bahasa gaul khususnya di kalangan remaja. Pembahasan masalahnya di sini, bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang bahasa dari bahasa Indonesia. Bahasa gaul umumnya muncul di masyarakat itu mulai era 1980-an. Pada tahun itu, bahasa gaul lebih dikenal dengan bahasa prokem. Bahasa prokem ini saat itu hanya digunakan oleh pergaulan preman. Menggunakan bahasa prokem ini dikatakan sebagai kode yang digunakan oleh kelompok tertentu. Agar dikatakan ini, bisa dikatakan kode makna dari bahasa prokem setiap kelompok dapat berbeda-beda. Makna dari bahasa tersebut hanya diketahui oleh anggota kelompok itu. Pada awalnya, penggunaan bahasa prokem ini bertujuan untuk merahasiakan isi obrolan dari kelompok tertentu. Penggunaan bahasa prokem oleh preman pada saat itu tidak digunakan pada situasi yang tepat yang khusus, melainkan pada tempat umum terlalu, sehingga menggunakan bahasa prokem ini menjadikan orang awam yang bukan anggota kelompok tersebut lama-kelamaan akan mengerti sendiri makna dari bahasa sandi tersebut. Pada akhirnya, penggunaan bahasa prokem ini tidak hanya digunakan oleh kalangan anggota tertentu saja, namun orang awam pun mulai menggunakan bahasa prokem ini dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga sifat dari bahasa prokem ini tidak lagi rahasia. Fenomena penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Mulai munculnya situs jejaring sosial di dunia maya yang digunakan oleh masyarakat. Penggunaan jejaring sosial ini memudahkan seorang dalam mengetahui perkembangan bahasa yang ada di perkembangan bahasa dalam dunia maya ini memunculkan berbagai macam gaya bahasa yang baru dalam kehidupan masyarakat. Saat ini penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari itu sudah mulai tergeser digantikan oleh bahasa gaul ini. Bahasa gaul jika digunakan dalam situasi non formal akan dapat dipahami, lebih mudah dipahami. Namun akan sangat menjadi tidak tepat jika digunakan dalam situasi formal. Bahasa gaul banyak digunakan oleh kalangan remaja, dipicu oleh gengsi dalam diri mereka jika tidak mengetahui bahasa gaul ini. Maka remaja akan dianggap ketinggalan zaman kalau tidak mengetahui bahasa gaul ini. Bahasa gaul tidak hanya hasil dari modifikasi bahasa Indonesia, namun ada pula yang terdapat dimodifikasi dari bahasa lain. Contohnya kayak bahasa Inggris. Dampak dari penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Dampaknya itu tiap aktivitas selalu menggunakan bahasa gaul, maka bahasa Indonesia akan tersingkirkan eksistensinya sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Dalam kondisi demikian, diperlukan pembinaan dan pemumpukan sejak dini kepada generasi muda agar mereka tidak mengikuti pembusukan ini. Dampak lainnya adalah menurunnya derajat bahasa Indonesia karena dianggap kuno. Saat ini banyak sekali kalangan masyarakat yang lebih memilih menggunakan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Seharusnya kita sebagai warga Indonesia tuh menghindari pemakaian bahasa gaul. Namun dampak negatifnya ada pula dampak positif yang dihasilkan dari bahasa gaul yang
dijelaskan oleh Beta Puspa 2015 bahwa dilihat dari penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja ini menunjukkan bahwa adanya kreativitas dan inovasi dalam kalangan remaja, dan hal ini tentu dapat dimanfaatkan menjadi hal yang positif. Penutupnya, jadi kesimpulannya, masyarakat Indonesia saat ini banyak yang menggunakan bahasa gaul dan singkatan dalam kegiatan sehari-hari dan merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Luntur atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dikarenakan kurang kesadaran dalam diri sendiri. Dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri, hal ini terkadang diperparah oleh maraknya dunia artis yang menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik. Kurangnya kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri akan berdampak lunturnya bahasa Indonesia dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja. Saran, dalam kondisi yang sudah bisa dikatakan tidak terkendali ini, diperlukan pembinaan dan pemupukan lebih ketat kepada remaja dan terutama anak-anak generasi muda. Hal ini membutuhkan peran dari berbagai kalangan masyarakat, para pendidik atau orang tua, generasi muda itu sendiri untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kecintaan dan kesadaran terhadap bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa dan bahasa nasional. Berikut daftar pustaka sumber yang saya dapat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.